sesuai dengan nanti Pergub, peraturan gubernur yang akan diterbitkan, setiap tipe keluarga, rumah tangga, dan komersial itu punya kelas-kelas tarif tersendiri. Kita harapkan di sini saling support dari dana masyarakat dalam bentuk tarif, betul. Jadi, namun pelayanannya bukan karena murah terus tidak kita layani atau jadi airnya jelek, nggak begitu. Airnya kan produksinya sama di satu tempat, sama. Yang kita kirim ya dari satu tempat itu jadi ini jadi komitmen sama, Pak ya. sama. Jadi uang yang diberikan konsumen, tarif yang dikenakan konsumen tidak mempengaruhi kualitas air, termasuk suplai air. Betul. Jadi karena bayar murah kemudian berbau gitu nggak mungkin? Nggak gitu Pak. Kan pabriknya sama. Bagaimana Pamjaya melayani konsumen sekaligus melakukan pemeliharaan infrastrukturnya? Kita akan membahasnya dalam segmen ini. Pak Teddy, lanjut Pak. Ya, Pak, terkait dengan infrastruktur pipa, ini kan kita bukan rahasia umum bahwa ada tindakan kayak semacam pencurian atau sebagainya. Nah, bagaimana Pak mengkomunikasikan hal ini ke publik? Karena dengan adanya kebocoran, dengan adanya pencurian, kan bukan hanya merugikan sebaran, tapi kualitas air. Betul. Nah, artinya kalau seandainya warga sekitarnya peduli, mereka pasti akan melapor. Nah, bagaimana Pak cara mengkomunikasikannya? Iya Pak, jadi tentu pencurian air itu lewat illegal connection gitu ya, tidak hanya merugikan Pamjaya, tapi merugikan masyarakat secara luas. Jadi kita komunikasikan tuh lewat kantor-kantor regional kita Pak, untuk mengedukasi masyarakat. Ya, kita juga lewat media sosial kita juga menghimbau kalau ada ditemukan tidak hanya pencurian sebenarnya, tapi juga kerusakan di jaringan rumah mereka, kita himbau mereka segera memperbaiki. Karena bukan sekedar hilang air di tempat mereka, tapi airnya jadi nggak bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang lain, Pak. Nah, ini tentu kita himbau lewat berbagai channel. Tapi yang dimaksud infrastruktur itu sampai meteran, Pak? Sampai meter air pelanggan adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Tapi di dalam rumah pelanggan kan tanggung jawab pelanggan masing-masing. Jadi walaupun itu jaringannya ada di rumah masyarakat juga perlu dilaporkan, bukan dilaporkan ya, tapi dipelihara oleh mereka. Perbaikannya ya, secara periodik, yang sudah bocor, yang sudah tua, keran-keran yang suka netes tuh Pak. Bayangkan Pak, kalau 1 juta pelanggan bersamaan itu netes satu air, kan berarti 1 juta tetes Pak. Jangan lihat tetesnya, Pak, tapi kalau itu di 1 juta masif pelanggan ya? masif itu 1 juta tetes. Dan kalau kita agregasikan misalnya dalam waktu 3 jam, 5 jam, atau apalagi 24 jam, itu jadi masif Pak. Dan itu memang ada yang terjadi di beberapa di beberapa tempat gitu ya, di beberapa tempat. Nah, jadi kalau di jaringan kita yang di masyarakat, kita ada program pengendalian NRW namanya, atau non revenue water. Itu memang ada timnya yang inspeksi Pak, melihat pipa-pipa mana yang bocor atau ada yang illegal connection. Itu mereka rutin melakukan pemeriksaan ya, ditelusuri gitulah pipa-pipa itu. Tapi kalau sudah di rumah masyarakat, tentu kan harusnya mereka sendiri yang melakukan inspeksi dan memperbaiki secara mandiri kalau ada kerusakan-kerusakan di jaringan rumah mereka. Oke, mungkin melalui talk show ini Bapak bisa sampaikan, ini juga sarana buat Pamjaya untuk menentukan. Illegal connection itu pidana bukan Pak? Betul Pak, pidana. Pidana ya Pak? Pidana. Karena itu disebut di Perda 11. Ya, Perda DKI, Peraturan Daerah DKI menyebutkan memang tidak boleh melakukan koneksi yang ilegal. Apalagi kalau sampai kemudian mengkapitalisasi, menjual menjadi air dorongan dan sebagainya. Dan dijual pun dengan harga yang luar biasa ngeri Pak ya? Betul. Sekarang harga jualnya berapa Pak? Di Pamjaya? Pamjaya yang paling murah itu Rp1.050 untuk 1 meter kubik. 1 meter kubik itu 1.000 liter Pak. Berapa? Jadi 1.000 liter? 1.000 liter. Itu 1 botol air minum kemasan kecil itu, di kita harganya Rp1. Bayangkan air dorongan jualnya berapa ribu tuh, air pikulan, per pikul kan. Kalau untuk yang industri komersial itu di harga 12 ribuan lah Pak. Saya pernah tanya Pak ke warga di Jakarta Utara, berapa Ibu habiskan untuk air dorongan? Ada yang 400.000. Betul, di beberapa daerah 800 sampai 1 juta. Ada, wah itu dia. Itu kategori sangat besar kalau di Pamjaya Pak ya. Betul. Jadi ya dengan masuknya air ke berbagai wilayah, ini juga memberikan dampak ekonomi yang baik Pak. Jadi beberapa kawasan yang bisa kita sambung baru, uang-uang yang tadinya mereka beli untuk air pikulan tadi, itu bisa mereka gunakan baik untuk pendidikan atau membeli alat modal kerja dan lain-lainnya gitu. Jadi
tentu program ini kita sambut baik Pak, mandat dan amanah dari Pemprov DKI Jakarta yang menugaskan Pamjaya untuk melayani 100% Jakarta. Mudah-mudahan ini kan akan bisa membantu ekonomi masyarakat juga yang selama ini membeli air dengan cukup mahal. Cuman memang kita harus bersabar, masyarakat harus bersabar menunggu memang proses pemasangan infrastrukturnya di Jakarta bisa tuntas. Begitupun sumber air baku dan air curahnya yang dari pemerintah pusat Pak, dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian. Waduk Karian, yang terakhir ini suplai baru ya Pak ya? Suplai baru gitu, yang kita tadi istilahkan bisa memenuhi air Jakarta. Kalau sekarang tersedia 2 kali situ gintung sehari, ini tambahan 1 situ gintung lagi Pak, satu harinya gitu. Ya, ya. Pak, saya baca di website komitmen Pamjaya untuk tidak membeda-bedakan konsumen. Betul Pak. Pertanyaan saya, ini baru jargon atau sudah? Sudah Pak, sudah dilaksanakan. Betul. Misalnya kita menyambung. Jadi layanan warga di Menteng dengan warga di Cakung atau di Marunda nggak beda? Nggak beda, tidak beda dan sama. Tentu secara iurannya yang berbeda Pak. Jadi sesuai dengan nanti Pergub, peraturan gubernur yang akan diterbitkan, setiap tipe keluarga, rumah tangga, dan komersial itu punya kelas-kelas tarif tersendiri. Kita harapkan di sini saling support dari dana masyarakat dalam bentuk tarif, betul. Jadi namun pelayanannya bukan karena murah terus tidak kita layani atau jadi airnya jelek, nggak begitu. Airnya kan produksinya sama di satu tempat, sama. Oh, yang gitu. kita kirim ya dari satu tempat itu jadi ini jadi komitmen sama, Pak ya. Sama. Jadi uang yang diberikan konsumen, tarif yang dikenakan konsumen tidak mempengaruhi kualitas air, termasuk suplai air. Betul. Jadi karena bayar murah kemudian berbau gitu nggak mungkin? Nggak gitu Pak. Kan pabriknya sama. Nggak kemudian yang air yang untuk bayar murah dari sini kan nggak gitu. Atau respon atas itu keluhan juga tidak akan? Tidak beda Pak. Karena sama-sama di 1.500. Ini dari Marunda gitu. Terus kita nggak melayani. Enggak ya, gitu. 2 hari lagi lah kita itu nggak mungkin gitu ya. Sekali lagi memang PR kita adalah memenuhi pasokan air tadi supaya bisa dibagi secara merata ke seluruh Jakarta. Dan infrastruktur di Jakarta, pipa-pipanya kita sambung, nanti ada pekerjaan-pekerjaan untuk dalam pemasangan jaringan itu yang tentu juga butuh dukungan dari masyarakat Pak. Dukungannya dalam bentuk apa, kesabaran gitu ya, karena pasti nanti ketika kita membangun di jalanan kan ada gangguan lalu lintas. Oh itu untuk penyambungan, ya, pemasangan pipa jaringan utamanya gitu ya. Perbaikan itu butuh waktu. Butuh waktu. Jadi apalagi tanahnya, pipa ini kan berbeda seperti jaringan listrik dan jaringan infrastruktur lainnya di atas udara gitu ya. Itu kan di bawah tanah Pak. Ada proses menggalinya, ada proses di dalam bawah tanah yang harus memang kita lakukan. Belum lagi harus hati-hati karena di bawahnya juga banyak. Digunakan macam-macam. Ada pipa gas, ada pipa juga mungkin jaringan tegangan tinggi di bawah tanah gitu ya. Jadi ya kita harus kerjakan bersama-sama. PAM sendiri nggak akan mungkin Pak mengerjakan ini sendiri. Stakeholdersnya dengan Pemprov, melalui dinas-dinas terkait, melalui pemerintah pusat yang memang proyeknya untuk menyediakan air dari Jatiluhur dan Karian. Begitupun dengan masyarakat nanti yang kalau pipanya masuk ke RT RW kan juga akan proyeknya berarti di masyarakat tuh Pak. Gitu. Pak, terkait dengan kepemimpinan baru dari Pamjaya setelah swasta, selain ada yang beda dari supply, Karian masuk dan Jatiluhur. Nah, yang sering kali dipersoalkan adalah banyaknya air yang terbuang. Nah ini di kepemimpinan yang sekarang ini seperti apa Pak? Betul Pak, jadi ini menjadi salah satu target dalam rencana bisnis kita adalah menurunkan tingkat NRW atau non-revenue water. Sebenarnya belum tentu terbuang Pak, tapi bisa jadi bentuknya adalah tadi diambil lewat illegal connection atau memang ada secara fisik yang memang hilang. Nah 2 hal ini baik yang kehilangan secara fisik maupun kehilangan secara komersial harus kita tangani. Nah programnya sudah kita mulai dengan memetakan seluruh tingkat NRW di seluruh wilayah Jakarta, kemudian kita sudah mendapatkan rekomendasi dari konsultannya untuk mulai membangun infrastruktur yang bisa nanti mencegah kehilangan air tersebut. Iya, iya. Oke Pak, terkait dengan sumber daya manusia Pak, khusus untuk melayani tentang product knowledge, itu lebih banyak dibebankan ke siapa Pak? Product knowledge-nya terkait dengan kualitas air, terkait dengan kan seringkali kan begini Pak, banyak yang masyarakat yang menganggap bahwa kualitas air Pamjaya ini tidak terlalu bagus karena
bau kaporit gitu. Nah, padahal setelah kita lihat penjelasannya kaporit itu tidak identik dengan sesuatu yang negatif gitu. Nah, hal ini kan menjadi pertanyaan umum yang seringkali disampaikan oleh publik. Nah, bagaimana Bapak merespon ini dan siapa sebetulnya yang bertugas untuk menjelaskan ke publik? Ya, jadi kalau secara umum tentu channel komunikasinya lewat divisi komunikasi kita ya Pak, corporate komunikasi kita. Namun sumber knowledge-nya itu ada di divisi kita yang khusus menangani tentang kualitas air Pak, dari divisi quality assurance-nya. Nah, dia nanti yang memberikan muatan-muatan terhadap proses komunikasi itu. Yang disebut dengan air yang baik itu seperti apa sih, tingkat kecerahannya seperti apa, tingkat kejernihan seperti apa, mineral yang boleh di dalam air itu apa saja. Nah, ini tentu muatan-muatan komunikasinya disiapkan oleh teman-teman dari Direktorat Teknik, khususnya lagi tentang kualitas tadi Pak. Jadi itu nanti channelnya tetap melalui corporate communication dan juga kantor-kantor regional kita. Ya, tentu saja dengan memahami adanya varian konsumen ya, Betul, karena Pak. konsumen seperti ini mungkin kontennya Komunikasinya harus, beda. ya, lebih banyak visual atau apa gitu. Untuk Pak, kalau kita bagi Pak dari kategorisasi konsumen dan sebagainya, mana yang paling banyak Pak? Perubahan mestinya. Kalau yang secara kuantitas itu masyarakat umum, rumah tangga, kelompok golongan rumah tangga itu bisa mendominasi 60-70% konsumen kita. Tapi in term of revenue, pasti industri. Pak, industri. Jadi tadi memang harus berapa ada persen? jadi subsidi. 10 ada? Lebih lah Pak. Industrinya mungkin nggak, ya 10-an 20% lah. 10%. Nah, padahal itu yang memang itu kontribusi revenue yang terbesar. Ya. Kalau ini lebih ke market obligation ya, yang saya rasa mungkin lebih dari 10 tahun belum penyesuaian, 17 tahun mungkin Pak ya? 17 tahun. 17 tahun belum ada penyesuaian tarif. Ya, moga-moga ke depan. Lebih baik, karena ya ini hal yang agak sensitif, tapi memang faktanya ya ada kebutuhan untuk permajaan alat dan sebagainya. Oke, Pak Teddy kita akan lanjutkan Pak. Pemirsa, Jakforum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.